Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Utaperina, D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat beserta salam tak lupa saya ucapkan kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing 1 dan 2, Ibu Tita Rohita, Eskep Nurse, MMM Kep, dan Ibu Yudita Ingga Hindiarti, SST MTR Kep. Di sini saya akan mempresentasikan proposal KTI saya yang berjudul Gambaran Penata Laksanaan Dismenor pada Remaja Putri di MTS Asipa Cidolog. Menstruasi atau haid adalah situasi pelepasan endometrium dalam bentuk serpihan dan perdarahan, menurut Wigjosastro 2012. Dismenor adalah salah satu gangguan ginekologi yang diteliti penyebab kecemasan dan ketidaknyamanan pada remaja putri, menurut Wigjosastro 2012. Penyebab terjadinya dismenor dikarenakan adanya peningkatan reproduksi prostaglandin. Peningkatan ini akan mengakibatkan kontraksi uterus dan vasokonstriksi pembuluh darah. Aliran darah yang menuju ke uterus menurun sehingga uterus tidak mendapat suplai oksigen yang adekuat, sehingga menyebabkan nyeri. Intensitas nyeri berbeda dipengaruhi oleh deskripsi individu tentang nyeri, persepsi dan pengalaman nyeri, menurut Kelly 2017. Angka kejadian dismenor di dunia. Angka kejadian dismenor di dunia sangat besar, rata-rata lebih dari 50% perempuan di setiap dunia mengalaminya. Dari hasil penelitian di Amerika, persentase kejadian dismenor sekitar 60%, di Swedia 72%, menurut WHO 2019. Angka kejadian dismenor di Indonesia sebanyak 55%. Penelitian di Amerika Serikat menyebutkan bahwa dismenor dialami oleh 30-50% wanita usia reproduksi, dan 10-15% diantaranya kehilangan kesempatan kerja, mengganggu kegiatan belajar di sekolah dan kehidupan keluarga, menurut WHO 2019. Kejadian dismenor di Indonesia dari derajat ringan sampai berat mencapai 74,1%. Sekitar 50% wanita haid mengalami dismenor dan 10% diantaranya mempunyai gejala yang hebat, sehingga memerlukan istirahat di tempat tidur serta yang berobat ke pelayanan kesehatan sangatlah sedikit, yaitu hanya 1-2%, menurut Abidin 2019. Angka kejadian dismenor di Jawa Barat cukup tinggi, yaitu sebanyak 54,9% wanita mengalami dismenor, terdiri dari 24,5% mengalami dismenor ringan, 21,28% mengalami dismenor sedang, dan 9,36% mengalami dismenor berat, menurut Dinkes Jabar 2019. Data dari PKPR dan Puskesmas menunjukkan bahwa gangguan haid di Kabupaten Ciamis menduduki peringkat tertinggi, yaitu 73% data dari Puskesmas dan 82% data dari PKPR, disusul oleh masalah penyakit menular seksual sebanyak 8% dan konsultasi KB 4%, menurut Dinkes Ciamis 2019. Di Puskesmas Cidolog, pada tahun 2019, total jumlah kunjungan pasien dismenor paling banyak yaitu sebanyak 237 kasus.
Tahun 2019 meningkat sebanyak 435 kasus, dan tahun 2020 terdapat 424 kasus. Profil Dinas Kesehatan Ciamis 2020. Rumusan masalah. Bagaimana penata laksanaan Dismenor pada remaja putri di MTS Asipa Cidolog tahun 2021? Menarche adalah haid pertama yang terjadi akibat proses sistem hormonal yang kompleks. Dismenor atau dalam bahasa kedokteran dikenal dengan dysmenorrhea merupakan salah satu gangguan yang dialami wanita ketika menstruasi. Dysmenorrhea merupakan keadaan nyeri yang hebat dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dysmenorrhea merupakan suatu fenomena simptomatik meliputi nyeri abdomen, kram, dan sakit punggung. Menurut Kusmiran 2016. Patofisiologi Dismenor. Rasa nyeri pada dismenor memungkinkan terjadi karena peningkatan sekresi prostaglandin dalam darah haid yang meningkatkan intensitas kontraksi uterus yang normal. Klasifikasi dismenor. Dismenor primer dan dismenor sekunder. Dismenor primer disebut juga dismenorrhea idiopatik esensial intrinsik, adalah nyeri menstruasi tanpa kelainan organ reproduksi. Dismenor sekunder adalah nyeri pada saat menstruasi berhubungan dengan kelainan panggul. Dismenor sekunder biasa disebabkan oleh polip, endometritis, alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR, atau infeksi. Tanda dan gejala dismenor yang mungkin terdapat pada dismenor meliputi rasa nyeri yang tajam, intermiten, disertai rasa kram pada abdomen bagian bawah, yang biasanya menjalar ke bagian punggung, paha, lipatan paha, serta pulpa. Dismenor dapat pula disertai tanda dan gejala yang memberi kesan kuat ke arah sindrom premenstruasi, yaitu gejala sering kencing atau urinary frequency, mual dan muntah, diare, sakit kepala, lumbagia atau nyeri pada punggung, menggigil, kembung atau bloating, payudara yang terasa nyeri, depresi, iritasi, atau menurut Kowalak 2013. Ada 3 faktor penyebab dismenor. Yang pertama, faktor psikis. Remaja putri dan perempuan dewasa yang emosinya tidak stabil lebih mudah mengalami dismenor. Faktor endokrin. Timbulnya nyeri menstruasi diduga karena kontraksi rahim atau uterus yang berlebihan. Faktor prostaglandin. Teori ini menyatakan bahwa nyeri menstruasi timbul karena peningkatan produksi prostaglandin oleh dinding rahim saat menstruasi. Tingkat dismenor. Dismenor ringan berlangsung beberapa saat dan dapat melanjutkan aktivitas kerja sehari-hari. Dismenor ringan terdapat pada skala nyeri dengan tingkat 1-4. Dismenor sedang diperlukan obat penghilang rasa nyeri tanpa perlu meninggalkan pekerjaannya. Terdapat pada skala nyeri dengan tingkatan 5-6. Dismenor berat perlu istirahat beberapa hari dan dapat disertai sakit kepala, kemeng pinggang, diare, dan rasa tertekan. Dismenor berat terdapat pada skala nyeri dengan tingkatan 7-10. Penata laksanaan dismenor. Penata laksanaan non-farmakologi menurut Laila 2011, yaitu kompres hangat di daerah yang sakit atau kram, istirahat, olahraga, minum air putih, pemijatan, yoga, teknik relaksasi, dan aromaterapi. Farmakologi. Dengan pemberian obat analgetik
terapi hormonal, obat non-steroid, prostaglandin, dilatasi kanalis cervicalis, obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi nyeri menstruasi, di antaranya pereda nyeri, analgesik, golongan non-steroid, antiinflamasi, NSAID, Prawiharjo 2015. Kerangka teori Dysmenor, efek dysmenor, nyeri non-farmakologis, kompres hangat di daerah yang sakit atau kram, istirahat, olahraga, minum air putih, pemijatan, yoga, teknik relaksasi, dan aromaterapi. Metode penelitian. Jenis penelitian, penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi semua remaja putri di MTS Asipa Cidolog. Sampel 92 responden. Variabel, variabel tunggal yaitu penata laksanaan. Nyeri dysmenor pada remaja putri. Definisi operasional. Variabel penata laksanaan dysmenor pada remaja putri. Definisi operasional penata laksanaan dysmenor oleh remaja putri meliputi non-farmakologis, kompres hangat di daerah yang sakit, istirahat dalam posisi fetal, olahraga, minum air putih, pemijatan, yoga, teknik relaksasi, aromaterapi. Farmakologi, pemberian obat analgetik, terapi hormonal. Alat ukur kuesioner hasil ukur baik bila mendapat jawaban ya 20 poin, cukup bila mendapat jawaban ya 15 poin, kurang jika mendapat jawaban ya kurang dari 15 poin. Skala ordinal. Instrumen penelitian kuesioner, teknik pengumpulan data sumber data primer, analisa data univariat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.